Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kholik, mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran Akidah Akhlak LPTK UIN Syahada Padang Sedimpuan batch 1 tahun 2023. Saat lagi saya akan mempresentasikan modul perangkat pembelajaran LK5 pengembangan materi dan media pembelajaran bersama dengan Ibu dosen Ibu Dr. Lelia Hilda MSI. Baik, kita lanjut ke materi. Sesuai dengan mapel akidah akhlak yang saya bawakan, bahwa dimulai dari elemen dan fase. Nah, elemen kali ini yang akan menjadi pokok bahasan saya adalah elemen akidah, fase E yang merupakan fase di tingkat kelas 10. Nah, kemudian kita masuk ke CP dan TP ataupun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, dalam capaian pembelajaran pada materi elemen akidah ini adalah bahwa peserta didik mampu menganalisis sifat wajib mustahil Allah Subhanahu wa taala. Baik ia sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan juga sifat-sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga Asmaul Husna, diantaranya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Hafiz, Al-Rafi, Al-Wahhab, Al-Raqib, Al-Mubdi, Al-Muhyi, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Akhir, Al-Mujib, dan Al-Awwal. Dan beberapa nama lainnya lagi. Serta dalam elemen akidah ini yang menjadi capaian pembelajaran adalah pemahaman Islam wasatiyah atau Islam yang moderat sebagai upaya membentuk sikap moderasi beragama dalam akidah dan muamalah untuk mewujudkan harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkebinekaan. Adapun tujuan pembelajaran dari elemen akidah ini adalah saya fokus saya pada kali ini adalah tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik menganalisis sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menjadi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran pada elemen akidah di fase E kelas 10. Nah, kita lanjut ke materi. Nah, sesuai materi tadi adalah pokok bahasan kita adalah sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, jadi sifat-sifat wajib bagi Allah ini atau yang biasa disebut juga dengan sifat 20 bagi Allah. Nah, ini berjumlah nanti 20 dan dari ke-20 sifat wajib bagi Allah ini nanti dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Nah, mari kita masuk ke pengklasifikasiannya. Nah, klasifikasi yang pertama atau kategori pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Atau dengan kata lain, sifat yang menunjukkan tentang kepribadian Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia jika Allah tidak disifati dengan sifat yang satu ini. Nah, adapun sifat nafsiyah itu adalah hanya satu, yaitu wujud. Artinya ada. Nah, ini adalah wujud tentang kepribadian Allah sendiri yang berbeda dengan makhluknya. Nah, kita masuk ke kategori yang kedua atau klasifikasi yang kedua disebut dengan salbiyah. Nah, sifat salbiyah ini apa? Sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang tidak layak bagi Allah ditolak oleh beberapa sifat yang termasuk ke dalam kategori sifat salbiyah ini. Nah, sifat salbiyah ini sendiri terdiri dari 5 sifat. Yang pertama ada kidam, terdahulu, baqo, kekal, mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsi, berdiri sendiri, wahdaniyat esa. Jadi, kelima sifat ini masuk ke dalam kategori sifat salbiyah. Nah, itu klasifikasi atau kategori yang kedua. Nah, sekarang kita masuk ke klasifikasi yang ketiga. Nah, klasifikasi yang ketiga disebut dengan sifat ma'ani. Nah, apa itu sifat ma'ani? Sifat ma'ani itu adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tidak ada. Itu maksudnya sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani ini harus ada dan pasti ada pada zat Allah sebagai Tuhan, sebagai Rabb, ya. Nah, jadi sifat ma'ani sendiri ada 7. Yang pertama ada kodrat, kuasa, iradat, berkehendak,
ilmu, mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, dan kalam, berfirman. Jadi ini ada 7 sifat yang masuk ke dalam kategori sifat ma'ani. Nah, kemudian setelah tadi kita jelaskan sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, kita sekarang ke klasifikasi yang keempat, atau sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah ini bagaimana? Sifat maknawiyah ini adalah sifat Allah yang dilazimkan atau tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani. Ya, jadi sifat maknawiyah ini mengikuti dari sifat sifat maknawiyah ini mengikuti kepada sifat ma'ani. Ya. Jadi sifat maknawiyah ini melekat kepada sifat ma'ani. Nah, maka karena sifatnya yang melekat kepada ma'ani, maka sifat-sifat Allah ini juga turunan dari sifat ma'ani. Ada 7 sifat yang masuk ke dalam sifat ma'ani. Nah, apa saja? Yang pertama qadiron, maha kuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakalliman, maha berfirman. Nah, jadi inilah klasifikasi dari sifat 20 atau sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita ulang, ada klasifikasi sifat salbiyah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Nah, sifat nafsiyah itu hanya ada satu, ada wujud. Salbiyah itu ada kidam, bako, mukhalafatul hawadith, yang binafsi, dan wahdaniyat. Sementara sifat ma'ani itu adalah qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Untuk sifat maknawiyah itu adalah kaunu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakalliman. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tentang sifat 20 bagi Allah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan menganalisis atau membahas tentang sifat-sifat yang mustahil bagi Allah atau lawan dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.